Anyang guys, film ini menceritakan sepasang kekasih yang sedang menikmati waktu liburan bersama dan terjadi fenomena aneh secara tiba-tiba di mana semua orang menghilang dan yang tersisa hanya mereka berdua saja. Yuk check it out. Cerita dimulai dengan mobil travel yang membawa sejumlah wisatawan yang akan berlibur ke suatu tempat di Islandia. Hebatnya Mimin juga mau dong liburan ke sana. Sepasang kekasih itu bernama Riley dan Jenna. Mereka berniat untuk liburan sejenak dari aktivitas yang membuat mereka penat. Sama Mimin juga penat sama hidup nih guys, kalian gimana? Dan mereka pun sangat menikmati waktu liburannya itu. Mulai dari berenang di sebuah danau dan menikmati pemandangan alam yang indah, berjalan-jalan ke tempat wisata bersejarah, dan tak lupa mereka pun berfoto-foto biar kayak emak-emak zaman now. Bisa dibilang bahwa Riley menyukai fotografi, dan di momen liburan itu dia tidak lupa membawa kamera kesayangannya. Esoknya Riley terbangun duluan karena cacing dalam ususnya sudah mulai kelaparan. Dia segera mandi dan membangunkan Jenna untuk mengajaknya pergi sarapan. Namun saat mereka turun ke restoran hotel, di sana masih kosong, tak ada seorang pun dan tak ada satupun makanan yang disajikan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki mencari kafe di area terdekat hotel. Anehnya suasana kota mendadak berubah menjadi sangat sepi. Mereka mulai merasa ada yang aneh karena tidak ada orang yang beraktivitas di kota itu. Padahal waktu sudah menunjukkan siang hari, yang mana seharusnya orang-orang mulai dengan aktivitasnya. Namun kenyataannya orang-orang di sana menghilang bagai ditelan bumi. Mereka mencoba mencari di sekeliling, siapa tahu ada orang lain yang mereka temui. Mereka mencari ke setiap sudut kota, dari restoran, taman, supermarket, dan rumah-rumah warga di sana. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Seolah-olah manusia di muka bumi ini hanya tersisa mereka berdua saja. Saat mereka mencari info di TV, tak ada satupun yang memberitakan fenomena hilangnya orang-orang di sana. Tak terasa mereka sudah mengelilingi hampir seluruh kota, namun mereka tidak menemukan siapapun. Mereka mulai merasa lelah dan putus asa, dan sepertinya orang-orang menghilang ini tidak terjadi di kota itu saja. Saat Jenna mencoba menghubungi ibunya, dia tidak menerima teleponnya, dan saat mencari berita di internet hasilnya pun nihil. Esoknya kondisi masih tetap sama, mereka masih bisa berpikir positif bahwa ini adalah sebuah mimpi. Namun pada kenyataannya hanya mereka berdua yang ada di sana, dan tak ada lagi orang lain selain mereka. Daripada stres dengan keadaan, mereka memutuskan pergi ke Indo April dan membeli kebutuhan mereka bersama. I'll be right back. Tentu saja mereka mengambil semua barang itu tanpa harus membayar alias gratis. Ih mau dong. Mereka pun pindah ke salah satu rumah warga untuk tinggal di sana beberapa saat. Mereka mencoba untuk menjalani kehidupan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Hari pertama mereka habiskan dengan bersenang-senang dan sepanjang hari mereka hanya bermain. Mereka juga dengan bebas berbelanja barang-barang yang selama ini mereka impikan. Enak ya guys, nggak usah kerja lagi. Mereka mencoba untuk menikmati kebebasan ini tanpa perlu memikirkan norma dan peraturan yang ada. Awalnya mereka merasa senang, tapi kemudian mereka merasa bosan dengan rutinitas seperti itu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke pegunungan dan tak lupa Riley membawa kamera kesayangannya untuk mengabadikan momen-momen bersama pujaan hatinya itu. Tentu saja mereka tidak lupa untuk adu gabrut sambil berenang di dalam danau. Enak ya guys, rasa danau milik pribadi nih. Kalian suka kepikiran gak sih? Misalnya lagi adu gabrut gitu di danau atau sungai. Tiba-tiba buaya datang pengen ikutan. Mending ikutan adu gabrut, ini malah ikutan adu pindah alam. Malamnya mereka berniat untuk membuat dinner romantis. Jenna bersiap berdandan cantik layaknya princess dan menggunakan dress favoritnya. Begitu juga dengan Riley dengan setelan jasnya layaknya tuxedo bertopeng. Saat makan malam itu mereka bergibah banyak dan Jenna teringat waktu Riley terluka. Jenna bilang untuk dirinya lebih berhati-hati karena dia takut kehilangan Riley. Hari pun berlalu dengan cepat. Mereka pun mulai merasa bosan dan kesepian. Stok makanan mulai menipis dan mulai expire. Tentu saja karena sudah tidak ada lagi pabrik yang membuatnya. Selain itu, aliran air sudah mulai terputus sehingga Jenna mulai cemas dengan kelangsungan hidup mereka. Walaupun mereka bebas melakukan apapun, namun mereka tidak merasakan kebahagiaan lagi. Lama-lama mereka mulai merasa hampa karena lamanya tidak berinteraksi dengan orang lain. Setelah pertimbangan yang cukup matang, mereka memutuskan untuk pergi ke pedesaan yang mana di sana mereka bisa menanam sayuran dan buah-buahan untuk bertahan hidup dan juga untuk mencari suasana baru. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah di tepi danau yang cukup nyaman untuk mereka tinggal di sana.
Saat berkeliling, mereka bertemu dengan seorang kakek bernama Niels. Mereka pun sangat terkejut dan tidak menyangka hal itu. Akhirnya setelah sekian lamanya, mereka merasa senang karena bisa berinteraksi dengan manusia lain selain mereka berdua. Let's get some food. Saat fenomena menghilangnya orang-orang, kakek memilih untuk meninggalkan kota dan kembali ke sini. Semua anggota keluarganya sudah tiada dan hanya menyisakan kakek seorang diri. Esok paginya mereka mendapatkan kabar buruk bahwa si kakek sudah pulang ke alam lain tadi malam saat tertidur. Mereka menguburkan si kakek di dekat rumahnya bersama dengan makam keluarganya. Jenna pun berpikir mungkin saja masih ada manusia lain di luar sana. Jenna mulai mencari orang-orang itu. Dia menandai rumah-rumah yang telah dia kunjungi untuk mempermudah pencariannya. Riley bilang semua yang dilakukan Jenna itu hal konyol yang membuang-buang waktu saja. Riley bilang kita fokus saja menerima kenyataan dan menjalani hidup seperti ini. Perbedaan pendapat kali ini memicu perdebatan di antara mereka. Lama-kelamaan rasa lelah pun datang. Jenna pun tidak pernah tersenyum lagi. Yang tersisa kini hanyalah perasaan hampa, kosong, kesepian, kesunyian yang teramat dalam. Di suatu pagi saat Jenna membuka laptopnya, dia mendapatkan notifikasi email dari seseorang. Dia pun merasa bersemangat bahwa akhirnya usahanya selama ini telah berhasil. Dengan antusias dia membuka emailnya, namun dia kembali kecewa karena email tersebut ternyata dari Riley yang mengirimkan hasil fotonya. Harapannya untuk menemukan manusia lain pun musnah sudah. Esoknya Riley tidak bisa menemukan Jenna dimanapun. Awalnya dia berpikir bahwa Jenna sedang melakukan pencarian. Dia pun beraktivitas seperti biasa, namun saat itu dia menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Jenna. Ternyata itu adalah foto-foto Jenna dan dia pun mengamati foto-foto itu. Dan foto itu memperlihatkan perubahan drastis dari raut wajah Jenna, yang awalnya selalu ceria tapi kelamaan menjadi muram. Akhirnya dia pun merasa panik, takut terjadi apa-apa dengan Jenna, dan akhirnya dia berkeliling mencari Jenna. Dia mencarinya ke berbagai tempat namun hasilnya nihil. Sampai akhirnya dia menemukan Jenna yang sudah mengapung di danau dan membawanya ke daratan, namun sayangnya Jenna sudah pindah alam. Tentu saja Riley merasa sedih dan terpukul. Wanita yang paling dia cintai meninggalkannya sebatang kara. Dia yang putus asa berniat untuk diskon nyawa menyusul Jenna. Namun karena masih berpikiran jernih, dia mengurungkan niatnya itu. Dia pulang ke rumah dan menjalani hidupnya yang sebatang kara dan film pun tamat. Film yang di luar BMKG ya guys. Sampai di akhir film pun ceritanya dibiarin menggantung begitu saja. Awalnya apa, gimana bisa orang-orang hilang tanpa jejak, tanpa ada kejelasan sama sekali. Kalau kalian yang mengalaminya, perasaan kalian gimana? Apakah seperti mereka atau senang-senang saja? Bisa mendadak kaya raya tanpa bekerja keras. Namun yang namanya fasilitas pasti rusak. Makanan pasti habis, sedangkan kita hanya bisa menikmatinya untuk sesaat. Jangan lupa pura-pura bahagia terus ya, biar musuh dalam selimut terus kepanasan. Oke, see you next video, bye.